percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Bersyukur kita kepada Tuhan pada hari ini kita berkesempatan sekali lagi untuk datang kepada Tuhan bersama keluarga kita di rumah, bersama dengan orang tersayang. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan ini. Amin. Amin. Haleluya. Mari saya membawa kita dalam doa sebelum kita menaikkan syukur, puja syukur kita. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Tuhan, kami ingin datang pada pagi hari ini ya Bapa, untuk menaikkan ucapan syukur kami, untuk meninggikan nama-Mu ya Bapa, karena Engkau Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas keselamatan yang Tuhan berikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami ingin siapkan hati kami pada pagi ini untuk datang menyembah Engkau. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini. Kami mengundang urapan-Mu ya Bapa untuk hadir di setiap hati anak Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Tuhan, ini kami ya Bapa ingin datang kepadamu, menyatakan kerinduan kami kepadamu, ingin menaikkan pujian syukur kami hanya untuk nama-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Mari Tuhan, mari anak Tuhan kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Siapa umat pemenang katakan amin.
khawatir, jangan cemas, karena bagian kita adalah hanya fokus kepada Tuhan. Yes, fokus kepada Kristus, fokus kepada firman-Nya, kepada iman kita. Haleluya. Biar kita mau terus berkata kepada Tuhan, kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan, ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan lagi sekali lagi lagu ini. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan atas urapan Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami berdoa menyerahkan segala pujian dan syukur kami hanya di dalam nama Engkau ya Bapa. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Tuhan, kami serahkan seterusnya khotbah kami yang akan disampaikan oleh Ketua Diklat Uncle Haris. Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap anak Tuhan yang mendengar. Buka mata rohani kami, buka telinga rohani kami ya Bapa. Hati rohani kami agar kami mendengar Tuhan, agar kami dikuatkan iman kami hanya di dalam Engkau. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Ini doa kami serahkan semuanya ke tangan-Mu dengan ucapan syukur kami. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua anak Tuhan kita sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Salam alehem dan kiranya damai sejahtera Allah menyertai seluruh jemaat Kairos walau dimanapun Anda berada ketika ini. Syukur puji Tuhan karena sekali lagi kita dapat beribadah secara maya walaupun situasi penularan COVID-19 menghalang jemaat untuk bersekutu di gedung gereja sekian lama. Terima kasih kepada Praise and Worship Team yang diketuai oleh Saudari Grace Rona Roland karena telah memimpin kita ke hadirat Tuhan dan seterusnya menerima urapan Roh Kudus melalui firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar nanti. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Kristus, dengan kesempatan ini saya mewakili Majelis Gereja Kairos menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Kairos Recording and Editing Team yang bertukus lumus menerbitkan ibadah online gereja kita setiap minggu. Begitu juga kepada semua yang melayani dalam pentas pujian yang meliputi para pemuzik serta tim multimedia. Pengorbanan penat lelah kalian sangat kami hargai. Juga special thanks to all our preachers. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Kairos seperti tema khotbah Pastor Peter Sumping Ahad yang lalu. Mari saya mohon warga Kairos
untuk sama-sama melayani dengan sungguh-sungguh dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bermula dari Februari ataupun bermula dari 28 Februari yang lalu, Jemaat Kairos telah disajikan dengan pola firman Tuhan dalam siri tema khotbah pemulihan gereja. Dan mengakhiri proses pemulihan Tuhan dalam kehidupan dan hubungan kita dengan Allah, hari ini kita ingin menuntut dan meraihkan suatu kemenangan ilahi dengan tema firman Tuhan, lebih dari pemenang. Mari saya mengajak Jemaat Kairos merujuk kepada teks firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Ini merupakan surat Paulus kepada jemaat di Roma, dan kita tahu bahawa Paulus seorang hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat ke-38, sebab aku yakin bahawa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan tunduk kepala berdoa, menyerahkan penyampaian firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Mari kita berdoa bersama, dan saya pimpin kita di dalam doa pembukaan, menyerahkan dan juga memohon urapan Roh Kudus. Allah Bapa kami di surga, segala kemuliaan, puji dan hormat hanya bagi Tuhan kami yang Maha Kuasa, yang penuh dengan kasih sejati, dan Engkau Maha hadir walau dimanapun kami bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kerana hari ini sekali lagi kami diberikan kesempatan bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengar sebahagian daripada firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan semata-mata. Ya Aba, ya Bapa, dengan rendah hati saya mohon urapan Roh Kudus supaya apapun yang akan disampaikan kiranya menjadi berkat buat kami semua. Saya juga mohon kiranya Roh Kudus bertindak, siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebagai murid Kristus, kita bukan hanya bisa atau boleh menjadi seorang pemenang, malah kita boleh menjadi lebih dari seorang pemenang. Indeed, we are more than conquerors in Christ Jesus. Verse 37. Yet in all things we are more than conquerors through Him who loved us.
Jemaat Tuhan yang dikasihi, dari teks janji dan jaminan firman Tuhan tersebut timbul beberapa persoalan, yaitu apakah kelebihan kita sebagai seorang pemenang dibanding dengan pemenang lain? Saya ulang, apakah kelebihan kita sebagai seorang pemenang dibandingkan dengan pemenang lain? Dan kita menang atas apa? Atau kita menang sebagai apa? Jemaat Tuhan, dalam konteks pertanyaan tersebut, jawabannya terdapat dalam ayat ke-39, yaitu bahwa tujuan kemenangan kita adalah kita berada dalam ataupun kita mengalami kasih Allah yang terdapat dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jemaat Tuhan, ini membuktikan Allah adalah kasih. Merujuk kepada 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 yang menyatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Saya ulangi, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan kasih Allah dinyatakan di dalam Kristus. Hal ini boleh kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat Kairos, firman Tuhan amat jelas dan nyata sekali. Tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kita bukan saja menjadi pemenang, tetapi kita adalah lebih dari pemenang. Seterusnya, mengapa Tuhan menjanjikan bahwa kita lebih dari seorang pemenang? Kita lebih dari pemenang adalah ditentukan oleh ataupun ditentukan dari 3 alasan berikut. Pertama, karena Allah adalah sumber kemenangan kita. Ya, kenapa Tuhan menjanjikan bahwa kita lebih dari seorang pemenang? Kita lebih daripada seorang pemenang ataupun kita lebih dari pemenang adalah ditentukan ataupun karena yang pertama, Allah adalah sumber kemenangan kita. Yesaya pasal 41 ayat 10. Mari saya baca firman Tuhan tersebut. Ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jemaat Tuhan, bagaimana Allah adalah sumber kemenangan kita? Sebab Allah menyertai kita. Ini ataupun firman Tuhan
yang kita baru saja baca merujuk kepada ayat 10a, yaitu janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Hari ini atau kebenaran ini juga terdapat dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan ini juga bermaksud Allah tinggal di dalam kita, yang dinyatakan dalam Roma pasal 8 ayat 11. Tinggal atau diam di dalam kita berarti Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ya, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Malah Ibrani pasal 13 ayat 5 menyatakan, saat kita percaya kepadanya, Roh Kudus akan berdiam di dalam hati kita selamanya. Kedua, bagaimana Allah sumber kemenangan kita? Allah meneguhkan kita. Firman yang terdapat dalam ayat 10b yang kita baca tadi, kata firman Tuhan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Hakikat ini jemaat Tuhan berlaku kepada Ayub. Meskipun atau walaupun semua musibah bertubi-tubi datang ke dalam hidupnya, ia tetap percaya kepada janji Tuhan yang selalu menolongnya. Dan akhirnya Tuhan mengembalikan hidupnya dan memberikan Ayub berkatnya yang berlipat ganda, malah berkali-kali lipat. Dan ketiga, bagaimana Allah adalah sumber kemenangan kita, jemaat Tuhan? Allah memegang tangan kita. Bahagian ayat 10c yang kita baca, yaitu aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan menghulurkan tangannya dan kita menyambut tangannya, dan justru kita menikmati perlindungan Tuhan ataupun perlindungan Allah kita. Dan ini juga bermakna keselamatan kita dijamin karena kita adalah umat kesayangan Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu itu. Kita, jemaat Tuhan, yang mana saya telah menyatakan kepada kita tadi bahawa bagaimana Allah adalah sumber kemenangan kita adalah dengan beberapa perkara ataupun kenyataan kebenaran yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Malah seterusnya, alasan yang kedua kenapa kita lebih dari pemenang adalah karena Roh Kudus memberi kepada kita kemenangan atas ketakutan. Saya ulangi, alasan yang kedua kenapa kita lebih dari pemenang adalah karena Roh Kudus memberi kepada kita kemenangan atas ketakutan. Ini boleh kita rujuk di dalam firman Tuhan dalam Injil Roma pasal 8 ayat 15 yang menyatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oh haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita boleh memanggil Allah kita, ya Aba, ya Bapa.
kita di mana firman Tuhan itu, kita dibebaskan dari roh perbudakan. Sebab Tuhan berfirman, kamu tidak menerima roh perbudakan. Roh perbudakan maksudnya ialah sikap gairah ataupun mempunyai hasrat duniawi yang bertentangan dengan kehendak Allah. Roh perbudakan ini menguasai orang-orang yang tidak hidup menurut Roh Kudus. Dan firman di dalam Roh ataupun di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-15 itu juga menyatakan kita dibebaskan dari roh ketakutan, ya. Lazimnya jemaat Tuhan, kita takut dan khawatir akan masa depan kita ataupun masa depan keluarga kita, malah keuangan kita, masa tua kita, ya, malah maupun masa depan anak-anak. Semua ini sebenarnya yang menakutkan kita, merisaukan kita, sebab kita tidak tahu apakah yang berlaku di masa-masa akan datang, ya. Malah kita risau tentang tubuh badan, tubuh jasmani kita. Kita tidak mau kita akan mengidap penyakit, ya, sakit penyakit. Dan kita takut, malah ada juga di kalangan kita takut ditinggalkan oleh pasangan yang kita kasihi, yang kita sayangi, dan lain-lain. Itulah boleh ataupun yang dianggap sebagai roh ketakutan, ya. Malah kita juga takut kepada hantu. Betul tak? Ya, semasa kita kecil selalu orang tua menakutkan kita dengan adanya hantu dan sebagainya. Itu adalah roh ketakutan. Kita dibebaskan dari roh ketakutan oleh kerana Roh Kudus memberi kepada kita kemenangan atas ketakutan, ya. Kebenaran seterusnya, jemaat Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus Kristus menerima roh yang menjadikannya anak Allah, ya. Tetapi kamu telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kamu anak Allah, kata firman Tuhan. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Kristus, selanjutnya alasan yang ketiga kenapa kita lebih dari pemenang adalah karena Yesus mengasihi kita. Yesus mengasihi kita. Firman Tuhan dalam Injil Roma yang telah kita baca, Injil Roma ayat pasal 8 ayat 37 yang pada mula-mulanya kita baca tadi. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kasih Kristus dinyatakan melalui karyanya pada salib. Matius pasal 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan atau tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang ataupun bagi banyak orang. Kebenaran ini juga dinyatakan oleh Injil Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Kristus telah mengalahkan maut. Kristus telah mengalahkan maut. Ya.
Alasan yang ketiga tadi karena Kristus mengasihi kita, dan apa buktinya Kristus mengasihikan kita adalah Kristus telah mengalahkan maut. Ini boleh kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 54 hingga ke-56. Dan sesudah yang dapat binasa, saya ulang, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ini adalah ungkapan ataupun kenyataan Tuhan Yesus sendiri. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 56. Sengat maut ialah dosa dan hukum Taurat. Haleluya, jemaat Tuhan. Yesus telah mengalahkan maut. Dia mati, disalibkan, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, dan genaplah rencana penyelamatan Allah bagi kita semua. Kristus ataupun alasan kemenangan kita. Kenapa kita lebih daripada pemenang? Oleh karena Kristus mengasihi kita. Kristus memberikan kemenangan kepada kita. Saya ulang, Kristus memberi kemenangan kepada kita. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57 hingga 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jemaat Kairos, sekali lagi, mari kita imbas kembali. Kita lebih dari pemenang karena pertama, karena Allah adalah sumber kemenangan kita. Kedua, karena Roh Kudus memberi kepada kita kemenangan atas ketakutan. Dan ketiga, ataupun alasan yang ketiga, karena Kristus mengasihi kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Kristus, mengakhiri penyampaian firman Tuhan hari ini adalah dirumuskan. Pertama, kita adalah orang-orang yang hidup dalam kemenangan karena Yesus ataupun karena Kristus Yesus telah mengalahkan kuasa dosa. Yang kedua, kemenangan yang diraih oleh kita merupakan anugerah yang tiada duanya. Kemenangan kita adalah kemenangan yang sempurna, bukan setengah-setengah. Dan kita diingatkan bahawa hidup di luar Allah bererti kebinasaan kekal, dan iblis dengan segala daya upaya akan berusaha menjauhkan kita dari kasih Allah. Malah saat Anda terpisah dari kasih Allah, maka tidak ada lagi damai sejahtera dalam hidupmu. Hati Anda bagaikan kosong. Doa Anda tidak didengar oleh ataupun tidak didengar lagi oleh Tuhan. Dan merujuk kepada kitab Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Saya baca untuk kita. Sesungguhnya
tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bahkan saat kita terpisah dari kasih Allah, hidup Anda akan menjadi jauh lebih buruk daripada keadaan sebelumnya. Yang kelima, karena itu kita harus terus-menerus berjaga-jaga, waspada, dan kita harus menang mengatasi semua usaha licik iblis di dalam hidup kita masing-masing. Penyampaian firman Tuhan sampai di sini. Mari saya jemput jemaat Kairos berdiri untuk menyatakan sukacita kita melalui doa kesyukuran dan doa berkat. Saya akan pimpin kita di dalam doa penutup dan juga doa berkat pada pagi hari yang indah ini. Mari jemaat Tuhan berdiam diri, dan kita semua berdoa, ya, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya, syukur puji Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih atas tuntunan serta penyertaan Roh Kudus, sehingga ibadah kami hari ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya seluruh jemaat Kairos diurapi Roh Kudus dan mengalami pemulihan pribadi yang luar biasa. Di samping kami semakin terbuka untuk melayani satu sama lain demi kerajaan Allah. Jemaat Tuhan, sila angkat tangan masing-masing untuk menerima berkat Tuhan melalui doa berkat Bilangan pasal 6 ayat 24 hingga 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selanjutnya, jemaat Tuhan, berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, dan sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Haleluya, amin. Firman Tuhan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian semua. Semoga kita diberkati. Haleluya, amin. There's a sound breaking out, Lord, for all that you've done. And now we're turning our hearts to you. And oh, we'll never stop loving you. Come on. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive.
Stop sini ya. Panas telinga. Aku udah enggak ya. It's okay. Lagi kau stop main lagi. Wait lah, I stop here lah. Penolong.